Oke, assalamualaikum, bertemu lagi di channel kesayangan. Pada video kali ini saya akan berbagi tips cara merawat tanaman semangka yang berusia 20 hari AST. Teman-teman bisa melihatnya di belakang saya, ini tanaman semangka yang berusia 20 hari AST. Apa-apa saja yang harus kita lakukan pada usia tanaman tersebut, mari kita bahas. Seperti ini contoh tanaman yang berusia 20 hari AST, teman-teman. Pertama-tama yang kita lakukan dalam perawatan menanam semangka ini yang berusia 20 hari AST, langkah pertama yang kita lakukan adalah penjagaan daun dari serangan hama jamur dan kutu kebul. Karena pada usia seperti ini, lagi gencar-gencarnya atau lagi senang-senangnya kutu kebul itu menyerang, dia biasanya berbarengan dengan hama trip, teman-teman. Jadi kita harus rutin menyemprotnya dengan fungisida berbahan aktif abamectin, yang dimana tujuannya adalah mengusir atau mencegah hama trip dan kutu kebul tersebut, sehingga daun-daun ini tetap terjaga dan dia bertumbuh tanpa ada gangguan. Itu yang pertama, langkah pertama. Dan langkah kedua adalah penjagaan dari jamur. Nah, ini contoh bintik-bintik jamur ini. Ini jamurnya sudah mulai menyerang karena di sini mulai memasuki musim penghujan. Jadi pasti peningkatan hama jamur daun atau kresek daun di musim penghujan itu lebih relatif tinggi, sehingga kita harus benar-benar waspada menjaganya dengan cara rutin kita menyemprotkan obat anti jamur yang nanti teman-teman bisa mencari sendiri mereknya, yang fungsinya untuk menjaga kehijauan daun tersebut. Dan jangan lupa kita harus memupuk atau memberi vitamin pada daun ini, teman-teman, sehingga dia bisa tumbuh lebih lebar dan pertumbuhannya intinya tidak terganggu. Kita bisa menyemprotkan secara bersamaan atau kita campur dalam satu tangki, yaitu obat keriting, obat jamur, dan pupuk daun atau vitamin daun. Kita bisa menyemprotkannya dalam sekali semprot, sehingga kita tidak mengulang-ulang penyemprotan tersebut. Intinya kalau kita campur secara bersamaan itu akan menghemat waktu kita dan menghemat tenaga kita. Kita tidak usah takut apakah ini racun dan vitamin bisa dicampur menjadi satu. Itu tidak usah takut dengan begitu, teman-teman. Teman-teman bisa menyampurkan sekaligus vitamin daun dan obat jamur dan obat keriting dalam satu semprot. Itu yang ketiga, teman-teman. Yang keempatnya, kita harus senantiasa memberi
pupuk atau asupan nutrisi makanan. Dalam waktu 10 hari sekali maksud saya teman-teman, kalau pada usia seperti ini. Dosisnya tidak terlalu tinggi, jangan terlalu banyak, sehingga kebanyakan pupuk juga tidak baik, karena dasarnya pupuk itu untuk menggenjot atau memberi asupan nutrisi pada tanaman. Bila mana kelebihan pupuknya maka bisa mengakibatkan kerusakan pada tanaman ini, dan itu cenderung sangat merugikan. Selain kita kehilangan pupuk, juga kehilangan tanaman kita, maksudnya tanaman kita bisa mati. Itu langkah yang keempat. Dan langkah keenam, besok kita akan menata golor, yaitu kita akan mengarahkan ke sini, penataan golor, sehingga dalam penyerbukan besok arahnya ke sini. Ini juga calon buahnya akan kelihatan, calon buah-buah ketiak daun ini akan kelihatan, sehingga akan memudahkan untuk penyerbukan atau pengawinan. Mungkin itu aja, itu cukup sekian teman-teman, itu aja yang kita bahas kali ini. Untuk pembahasan lainnya akan kita sambung di video selanjutnya. Semoga ini bisa berguna untuk para teman-teman yang di luar yang ingin belajar menanam semangka. Dan mungkin bedengan ini teman-teman sudah bisa membuatnya sendiri di rumah atau di ladang teman-teman. Jadi kita tidak perlu membahasnya. Ini memakai selang drip, yaitu bermulsa lebar. Intinya pada tanaman berusia 20 hari AST ini atau masa-masa generatif ini, kita harus sangat-sangat rutin menjaganya. Yang pertama dari serangan kutu kebul atau trip atau keriting yang menyebabkan keriting daun, dan yang ketiga jamur daun, dan keempat pemupukan atau memberi nutrisi, asupan nutrisi, biar pertumbuhannya tidak terganggu. Dan yang kelima, rutin-rutin melihatnya lah teman-teman. Setiap sore kita lihat hama trip itu hinggap atau tidak, atau cenderung tidak ada, karena penyemprotan hama trip itu, maksud saya hama trip itu menyerangnya pada sore hari, jadi penyemprotannya kita lakukan sore hari. Dan untuk obat jamurnya bisa pagi hari, atau kita barengkan pada, biasanya saya pada pukul 10 siang atau 10 mendekati siang itu teman-teman, kita campurkan, kita oploskan obatnya, yaitu dari obat keriting dan obat jamur dan vitamin daun. Itu selang pada waktu 1 minggu sekali teman-teman. Bila mana keritingnya sudah menyerang, maka kita rapatkan menjadi 4 hari sekali atau 3 hari sekali. Bila teman-teman ingin menghemat racun atau fungisida tersebut, teman-teman bisa meninggalkan salah satu, yaitu bila mana keritingnya, maksud saya daun hama keriting daun tersebut menyerangnya cenderung lebih cepat, jadi kita utamakan yang obat keriting dan kita tinggal yang obat daunnya, yang untuk jamur maksud saya kita bisa tinggalkan maksud saya. Jadi kita tidak melulu menyampurkan 3 obat tersebut, kita hanya melakukannya
pencegahan pada hama apa yang sedang menyerang, maksud saya biar tepat sasaran gitu teman-teman. Oke, teman-teman bisa mencerna sendiri maksud saya omongan saya ini, atau mungkin teman-teman bingung karena baru melihat video ini. Teman-teman bisa melakukan subscribe atau mengikuti channel ini sehingga nanti teman-teman akan mengerti dengan sendirinya. Oke, cukup sekian, kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.